Paramitha Rusady. Wanita kelahiran Makassar 48 tahun yang lalu ini tentu sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Selepas SMA, ia mulai mendapat tawaran bermain di film Ranjau-Ranjau Cinta dengan Rano Karno. Ia juga pernah membintangi film Catatan Si Boy 4 dengan Ongky Alexander. Selain itu, Mita juga menekuni dunia sinetron. Namanya pun semakin meroket ketika ia menjadi pemain utama dalam sinetron Janjiku. Janjiku kepadamu. Terkait kehidupan pribadinya, Mita pernah menjalin kasih dengan Ongky Alexander. Namun sayang, hubungannya kandas begitu saja. Pada tanggal 23 Juni tahun 2000, Mita menikah dengan pesinetron Gunawan dan memutuskan untuk berpisah secara baik-baik pada bulan Oktober 2002. Di tahun 2004, Mita kembali membangun bahtera rumah tangga bersama Nenad Bago, pria yang berasal dari Kroasia. Mita melahirkan bayi laki-laki bernama Adrian Tegar Maharaja Bago dari hasil pernikahannya dengan Nenad Bago. Namun sayang, rumah tangganya dengan Bago harus berujung dengan perceraian di pengadilan pada Mei 2012. Wow, itu dia tadi sedikit rangkuman cerita ya. Dari Teh Paramitha Rusady, mulai dari perjalanan karir, perjalanan cinta, begitu bagian Ongky Alexander, dia bilang ya ampun udah 2015 masih aja dibahas. Masih dibahas terus ya. Mungkin masih kesimpan di gudang, dikeluarin lagi. Berarti masih tersimpan di hati. Betul, ini kan kita nostalgia ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kan pembahasan kita lebih ke arah dunia acting nih. Iya betul. Film, berapa banyak film yang sudah Teh Mita filmnya jalani? Kurang lebih 30 lebih deh, more or less. Terus sinetron ada 37 judul. Terus ya iklan juga ada beberapa. Terus album ada kira-kira ada 13 apa 14 album gitu. Terus ada kolaborasi juga dengan trio waktu itu sama Yuni Sara dan Desi Ratnasari, 3 bidadari. Dan yang paling lama trio saya adalah Nona yang nyanyi Nona Manis waktu itu, 3 Darah dengan Silvana Herman dan Ita Purnamasari. Gak berubah ya dari dulu sampai sekarang ya. Aku tuh kenal Teh Mita itu dari aku SD dan sampai sekarang aku bisa duduk samping-sampingan ngobrol. Iya. Aku paling inget nih sinetron Janjiku. Waktu itu udah lahir. Udah lahir. Umur berapa waktu itu, umur berapa? Udah lahir. SD. SD. Karena aku inget banget dia pura-pura jadi orang buta di situ. Iya betul ibu-ibu. Berarti waktu lu SD, Teh Mita udah dewasa lah ya? Udah dewasa. Ya, udah tapi kok sekarang mukanya ngejaran lu ya? Tuaan saya maksudnya Pak. Enggak. Tapi bener-bener loh, tadi ibu-ibu ya langsung gini, Ci tanyain dong operasi gak sih? Gosip ibu-ibu. Karena kan secara usia bertambah tapi muka gini-gini aja kayaknya. Ya memang wajah semuanya kita harus di-maintain. Harus di-maintain, dengan baik, luar dalam ya. Secara batin, secara spiritual kita juga kita harus maintain. Dan secara perawatan-perawatan yang dari luar, baik tradisional maupun yang lain-lain gitu. Kalau saya memang merawat. Tuh, emang ada perawatan, ibu gitu. Ibu nanya doang. Ibu, pada mau ngerawat? Mau? Bu, kalau mau dirawat nggak usah begini, sakit bu. Sakit, ntar kita rawat. Oh gini aja. Tapi ngomong-ngomong, film yang paling berkesan dari semua film apa Teh? Aduh, kalau dibilang berkesan, semuanya berkesan karena menurut saya semua melewati proses yang sangat panjang ya. Nah ini yang saya ingin perbandingkan ya. Dulu-dulu kita untuk mencapai satu ketenaran atau kesuksesan di dalam karya kita itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Betul. Gitu ya. Dan butuh waktu lama dan proses itu yang saya hargai dalam hidup saya. Jadi saya pikir setiap judul film yang sukses ataupun tidak sukses, atau judul sinetron yang sukses ataupun tidak sukses, itu sangat hargai karena sudah melewati proses kerja keras. Karena 99% is a hard work. Oke. Ya, jadi kalau yang paling orang-orang ingat Catatan Si Boy, ya betul. Betul nggak? Benar. Ya, terus Janjiku sinetronnya, Carmila. Terus Kabayan Sabakota, masih inget ya yang aku jadi item gitu kan. Jadi banyak. Jadi saya kadang-kadang udah kalau ditanyain udah lupa gitu apa aja yang saya kerjain. Karena Teh Mita nggak bisa milih salah satu, oleh karena itu tim Basa Basi sudah milih. Ini dia salah satu film dari Teh Mita yang paling berkesan untuk kami tim Basa Basi. Ini dia. Gue minta kepastian, Kak.
Cindy sebenarnya suka sama Boy. Tapi Cindy nggak berani, nggak tahu kenapa. Kamu harus berani bilang iya kalau kamu betul-betul suka sama dia. Kalau tidak, bilang saja tidak. Kasihan kan kalau dia harus nunggu terus. Besok Boy kembali ke Jakarta. Terus menurut kakak gimana? Kamu harus ketemu Boy. Jangan sampai dia kecewa. Memaksa hasrat kita yang berbeda, bak mega dan langit biru yang tak serupa. Tuh kan, yang dimunculin itu lagi. Padahal aku udah kadang-kadang karyaku tuh ini. Gitu. Kenapa itu lagi? Terakhir aku bikin ketika Bung di ND film jadi Ibu Inggit, istri pertama Presiden Soekarno gitu. Jadi itu menyenangkan sekali gitu ketika memerankan adegan per adegan atau karakter per karakternya. Jadi semua seneng, tapi orang-orang tetap nanyanya yang itu lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa move on masyarakat ya berarti sebenarnya ya. Padahal kita udah move on. Iyalah, udah 2015, udah berapa belas tahun yang lalu. Ya artinya kan kalau kesukaan kan relatif. Mungkin dari sekian banyak filmnya Teh Mita, masyarakat kalau dipresentasi ini Nyantolnya kali yang itu. Iya. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama Temita. Aku nanya, Teh emang apa sih bedanya pemain sinetron dulu sama sekarang? Dan aku setuju ketika Temita mengatakan prosesnya yang berbeda. Prosesnya yang berbeda. Kalau kualitas acting saya lihat anak-anak sekarang juga, aduh, actingnya luar biasa. Bahkan saya pikir lebih hebat karena misalnya stripping ya, mereka harus kejar tayang, mereka harus cepet-cepet. Adegan nangis juga dicepet-cepetin, nangis juga gitu akhirnya. Tapi saya merasa kita sebagai aktris rasanya kok nggak punya freedom gitu. Jadi dikejar-kejar dengan waktu, jadi nggak punya kebebasan. Barangkali itu bisa lebih lagi sebetulnya hasil yang didapat. Tapi karena memang dikejar waktu itu, jadi kan nggak enak ya kalau masak keburu-buru kan nggak enak ya. Ibaratnya harusnya 3 menit lebih mateng, cuma 1,5 menit diangkat, jadi agak-agak kan? Betul, benar, setuju, iya, kan? setuju. Jadi kue juga kalau misalnya belum saatnya disajikan dan diminta disajikan tuh pasti beda banget rasanya. Kita kepuasannya nggak ada gitu. Kita juga yang ngeliat feel-nya pasti beda kan. Feel-nya ya, feel-nya yang bikin jadi beda gitu, itu aja. Nah, kalau ini kan Temita pemain sinetron iya, penyanyi iya, presenter iya. Sekarang presenter enggak, aku kan dulu bukannya sempet ngebawain acara juga. Ya, itu sebetulnya bukan saya itu. Itu bukan Temita. Jadi tapi kok di TV kayak Temita? Saya pernah waktu itu diminta beberapa kali, tapi saya merasa itu bukan bidang saya. Jadi sampai hari ini saya kalau diminta ya saya mungkin bisa ya karena kemampuan aktingnya gitu ya. Tapi ada hal yang di dalam ini saya punya kapasitas. Jadi saya pikir itu saya nggak bisa. Jadi tidak mau. Jadi kalau jadi kayak kamu itu buat saya luar biasa because it's something that I don't have. Aku nggak bisa. Ya ngerti. Jadi tidak berani mengklaim diri sebagai presenter, tapi cukup penyanyi, artis seperti itu. Oke, nih ada satu lagi bisa dibilang seorang model kawakan. Udah pernah datang ke sini? Betul. Tapi bodinya luar biasa. Jaga tubuhnya luar biasa. Dan satu hal, gue pengen ngomong sama lo Cipan, ketika nanti bintang tamu kita nongol, please nggak usah minder. Ayo. Kurang ajar. Beri tepuk tangan buat Donna Harun. Sirik, cuman bawaannya pengen nimpuk aja tuh, sirik nggak ya? Itu tadi mau jatuh nggak kelihatan kayak jatuh kan? Wah, bersenang di situ ya Bu ya tadi ya. Beri tepuk tangan buat Donna Harun, selamat datang kembali. Waktu itu kita pernah invite sebagai mertua. Sekarang kita undang sebagai model gadis. Model gadis. Sebagai model. Kemarin sebagai mertua, sebagai mertua, sebagai seorang gadis. Benar. Ya, tapi beberapa puluh tahun yang lalu. Wendy. Iya, masih kebahagiaan. Iya, oke. Iya, gue mah ngeliat lu selalu bahagia Mbak, beneran nggak pernah nggak bahagia. Gue yang harus bahagia ngeliat lu, bukan lu. Masa sih? Jangan-jangan Mbak Donna demen sama gue. Namanya juga orang tua, matanya mulai siwer.
Masih, wah, parah lu. Enggak, tapi coba kita perhatikan otot tangannya. Wow, nggak ada. Waduh. Gede banget. Coba dikasih lihat otot tangan. Gede banget. Segitu aja dibilang gede, bingung gue. Bu, buat ukuran perempuan yang almost 50, gue bilang almost 50 ya. Aduh, Ini luar biasa banget, nggak beneran ini Oh, iya. achievement loh. Bener-bener 47. 3 tahun lagi. Bukan almost mendekati. Mendekati 3 tahun lagi. Ini namanya jaga tubuh. Kalau ibu-ibu jatuhnya jaga makan. Makanya badannya bisa ngembang terus jadi ya. ada makanan dijaga aja orang meminta. Iya. Mbak Donna, flashback dong, umur berapa terjun dalam dunia model? Sebenarnya pada saat itu umur 21 tahun tuh udah tua. Hah? Iya, untuk seseorang masuk modeling tuh kalau nggak 14, 16 lah paling nggak. Jadi Mbak Donna tuh 21 udah tua? 21 aku. Jadi udah terlalu tua, Start awalnya seperti itu. Tapi Iya. 21 tahun awalnya karena Mbak Donna emang pengen atau telat pengen? Diajak, enggak pernah kepikiran ke modeling, diajak oleh kakak, ada foto Sandy. sama Bang Iwan tuh, Iya. karena kan Aku temennya Sandy. Jadi nah. satu model satu ini satu ya. manajemen lah ya. Manajemennya. Oke. Nah ini si Sandy, kakak aku ini minta aku foto, mau dikasih ke manajernya gitu. Akhirnya sama manajernya diterima, terus aku dapat iklan langsung. Wah. Langsung dapat iklan. Makanya aku mau mengucapkan terima kasih untuk Bang Iwan Blantika. Semoga Bang Iwan terlalu bahagia terus, dapat rezeki terus dan sehat selalu. Karena udah salah satu orang menjadikan aku sampai hari ini. Berarti itu langkah awalnya Mbak Donna. Oke, nanti kita bakal obrolin lagi. Nanti kita bakal obrolin lagi pemirsa. Kalau tadi udah sempat ngobrol sama Temita, katanya memang dia merasakan ada perbedaan antara pemain sinetron sekarang dan dulu diproses. Nah, apakah dalam dunia modeling Mbak Donna juga merasakan ada perbedaan yang signifikan? Model yang dulu sama model yang sekarang? Kita akan cari tahu jawabannya nanti. Tetap di Basa Basi, Bahasana Bahasi. Taktuk terdengar langkah berjalan